Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Hanindya Pasha dengan NIM 1231070. Perkenalkan, nama saya Fahad Aska dengan NIM 1231153. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai campaign Wardah di bulan Ramadan, yaitu menangkan langkah kebaikan. Dimulai dengan latar belakang penulisan, perkembangan industri kecantikan di Indonesia mendorong brand untuk memanfaatkan momen Ramadan sebagai strategi pemasaran yang tidak hanya berorientasi pada penjualan, tapi juga pada nilai spiritual dan juga kebaikan. Wardah sebagai brand kosmetik halal terkemuka secara konsisten mengangkat konsep kecantikan lahir dan batin yang sejalan dengan nilai perempuan muslim sebagai target pasarnya. Melalui pemanfaatan media sosial seperti Instagram dan TikTok, Wardah membangun komunikasi yang lebih personal, emosional, dan relevan dengan audiens. Oleh karena itu, kampanye Ramadan Wardah menarik untuk dianalisis guna memahami bagaimana strategi pemasaran berbasis nilai dapat meningkatkan keterlibatan audiens dan memperkuat positioning merek. Wardah dipilih karena merupakan market leader kosmetik halal di Indonesia dan memiliki pemahaman kuat terhadap nilai serta kebutuhan perempuan muslim khususnya. Campaign Ramadan 2022 ini juga menonjolkan pendekatan value-based marketing yang fokus pada makna kebaikan, bukan sekedar produk aja. Campaign khususnya yaitu menangkan langkah kebaikan bertujuan memperkuat brand awareness dan emotional engagement dengan mengangkat nilai spiritual. Program ini berlangsung Februari hingga Maret 2025 dan selaras dengan brand values Wardah. Oke, selanjutnya target pasar di mana perempuan muslim usia 18 sampai 35 tahun di wilayah yang memang target audiensnya itu aktif dalam menggunakan media sosial. Khususnya seperti Instagram, terus diikuti oleh TikTok dan juga X atau Twitter, dimana dengan konten khususnya storytelling dan soft selling itu lebih terasa relevan dan juga lebih relate dengan target pasar yang ada. Dan juga dimana data Instagram menunjukkan dapat dilihat peningkatan engagement saat campaign berlangsung. Untuk konten berbasis storytelling dan nilai kebaikan menghasilkan interaksi yang lebih tinggi dibandingkan pre-campaign atau sebelum campaign. Lalu untuk di TikTok, campaign juga mengalami lonjakan likes dan shares, di mana terbukti bahwa campaign ini lebih efektif dibandingkan konten pre-campaign yang hanya bersifat informasi aja. Pada slide ini ditampilkan perbandingan engagement antara periode sebelum campaign dan saat campaign berlangsung, di mana dapat dilihat bahwa jumlah shares mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada periode campaign. Hal ini menunjukkan bahwa pengumuman campaign berhasil menarik perhatian audiens dan mendorong mereka untuk ikut share pesan campaign kepada orang lain. Selanjutnya ada slide ini di mana menunjukkan pertumbuhan jumlah follower dari bulan Januari hingga Maret, di mana pada bulan Januari jumlah follower berada di kisaran 1,30 juta, kemudian meningkat pada Februari menjadi sekitar 1,31 juta. Jadi ada pertumbuhan yang terjadi pada bulan Maret dengan total follower mencapai sekitar 1,46 juta. Di mana dalam hal ini menandakan bahwa campaign yang dilakukan cukup efektif dalam meningkatkan awareness dan ketertarikan audiens untuk follow akun dari Wardah itu sendiri. Oke, selanjutnya di mana pada slide ini ditampilkan analisis penggunaan hashtag serta jumlah dan frekuensi posting. Di Instagram menjadi platform dengan kontribusi penggunaan hashtag terbesar, diikuti oleh TikTok dan juga X atau Twitter. Selain itu, selama periode campaign terjadi peningkatan jumlah dan frekuensi posting di seluruh platform. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas campaign dilakukan secara lebih konsisten dan terencana. Oke, selanjutnya di mana slide ini membahas mengenai feedback, review, dan juga sentimen dari audiens. Mayoritas komentar yang muncul bersifat positif dan menekankan apresiasi terhadap nilai campaign yang inspiratif, bukan hanya berfokus pada penjualan produk. Selain itu, jumlah review juga meningkat dari sekitar 15-20 menjadi 40-50 review per minggunya. Serta rating Google mengalami kenaikan dari 4,3 menjadi 4,5. Hal ini menunjukkan keberhasilan campaign dalam membangun citra positif brand. Oke, jadi pada slide terakhir ini di mana menampilkan data pencarian online, terlihat adanya peningkatan minat masyarakat terhadap kata kunci yang berkaitan dengan campaign seperti Wardah Ramadan, lalu menangkan langkah kebaikan, lalu di mana pada puncak pencarian terjadi pada periode Februari hingga Maret yang menandakan meningkatnya rasa ingin tahu dan perhatian publik itu terhadap campaign yang sedang dijalankan. Berikutnya mengenai pendekatan alternatif. Nah, berdasarkan analisis kampanye menangkan langkah kebaikan di
Campaign ini tuh dirancang sebagai kampanye alternatif dengan hashtag 30 hari kebaikan bersama sebagai pengembangan konsep dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan terukur. Nah, dapat dilihat di sini ada konsep program alternatifnya, yaitu sebagai hashtag 30 hari kebaikan bersama, satu langkah kecilmu sejuta kebaikan bersama. Dengan pendekatannya yaitu ada sistem tracking dan apresiasi partisipasi, tema kebaikan yang jelas dan mudah diikuti. Serta ada upgrade dari original, yaitu dari inspirasi emosional ke aksi kebaikan terukur, dari partisipasi spontan ke tantangan terstruktur, serta komunikasi satu arah ke ekosistem interaktif. Lalu juga ada mekanisme programnya, yaitu pendaftaran via website atau Instagram Stories-nya Wardah, tema hariannya diumumkan setiap hari, lalu ada dokumentasi berupa upload foto dan video dengan hashtag 30 hari kebaikan bersama, serta ada apresiasi sistem poin dan highlight konten terbaik di akun resmi. Nah, terus selanjutnya di situ ada kelebihan versus kampanye original, di mana ada keunggulannya yaitu partisipasi lebih tinggi dan terarah dengan panduan yang jelas memudahkan konsumen untuk berpartisipasi aktif dalam campaign tersebut. Lalu juga ada engagement konsisten selama 30 hari agar interaksi berkelanjutan ini terus berlanjut pada saat kampanye. Lalu ada strategi media sosial di mana Instagram ini ada 2-3 post per harinya, ada TikTok juga 2 video per hari, serta Twitter ada 5-7 tweet per hari yang dimana itu akan menaikkan engagement. Di sini dapat dilihat juga ada pertumbuhan follower, proyeksi pertumbuhan followers di mana target follower growth-nya itu Instagram itu kurang lebihnya 150.000 sampai 200.000 followers, TikTok 80.000 sampai dengan 120.000, Twitter atau X itu kurang lebihnya 30 sampai 50.000. Dengan expected impact-nya yaitu adalah partisipasi aktif lebih tinggi dengan mekanisme terstruktur, top of mind awareness lebih kuat selama dan pasca Ramadan, serta data kampanye terukur untuk evaluasi mendalam seperti itu. Oke, slide akhir mengenai kesimpulan bahwasannya penelitian ini memberikan kontribusi akademik sebagai referensi strategic value based marketing dalam kampanye digital musiman, sekaligus panduan praktis bagi brand untuk merancang kampanye yang bermakna dan berdampak sosial. Rekomendasi implementasinya mencakup pengembangan website dan sistem tracking otomatis, kolaborasi dengan influencer untuk edukasi pra-kampanye, peluncuran teaser 2 minggu sebelum Ramadan, serta evaluasi real time untuk penyesuaian strategi. Baik, terima kasih banyak. Apabila terdapat kesalahan dalam presentasi kami, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.